Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Malam Majelis Resort GKE Palangkaraya. Saya Pendeta Ilin Natalia Hawini, berasal dari Jemaat GKE Batang Pambelum. Baik, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih di sepanjang hari ini dalam aktivitas tugas dan pelayanan kami telah disertai. Malam hari ini dengan hati yang percaya kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang akan merenungkannya, sehingga dapat mengerti dan memahami maksud-Mu dan melakukan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Kisah Rasul 27 ayat 14-38, namun saya hanya membaca ayat 24 dan ayat 34b. Terjemahan terbaru 2, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi Kaisar. Dan sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Amin. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani sering seperti perjalanan di tengah badai. Ada berbagai masalah yang terjadi. Masalah dalam keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, duka kehilangan, masalah dalam pekerjaan, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dalam kesemua masalah-masalah itu, bisa datang seperti angin taupan yang menggoncang iman kita. Dalam Kisah Rasul 27 ini, Paulus juga mengalami badai dahsyat di tengah laut. Kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing, harapan yang ada hampir hilang. Tetapi justru di tengah situasi itulah Tuhan menyatakan janjinya. Dari firman Tuhan ini ada 3 pesan penting bagi kita. Pertama, bahwa badai kehidupan itu nyata bagi kita sebagai orang percaya. Digambarkan dalam Kisah Rasul 27 ayat 14-23, akan betapa kuat dan dahsyatnya badai besar menghantam kapal yang ditumpangi Paulus, dan akibat badai itu membuat semua orang takut dan berputus asa. Saudara, dari bagian ini kita melihat ternyata tidak ada orang percaya yang kebal dari masalah, karena hidup beriman bukan berarti tanpa badai. Terkadang ketika badai kehidupan menimpa, kita berpikir, kenapa saya ya Tuhan? Kenapa bukan dia dan mereka itu? Tetapi firman Tuhan menjadi pengingat bagi kita bahwa badai bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada orang yang paling setia sekalipun, seperti Rasul Paulus di dalam nas kita. Yang kedua, suara Tuhan ada di tengah badai kehidupan. Dalam ayat 22-24, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap semangat, sebab tidak ada seorang pun akan binasa. Kata malaikat, jangan takut, semua orang yang bersama engkau dalam kapal ini akan selamat. Saudara, di tengah kekacauan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap punya kendali. Tuhan memberi pengharapan. Saat ini dalam kehidupan kita, mungkin keadaan yang sedang terjadi tidak sedang baik-baik saja. Kita berada dalam keadaan yang menakutkan, seolah-olah tanpa ada jalan keluar, tanpa ada harapan. Di tengah-tengah keadaan itu, ingatlah bahwa suara Tuhan lebih kuat dari badai hidup yang sedang kita alami. Yang ketiga, janji Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan. Dalam ayat 34-38,
Paulus mengajak mereka makan dan menguatkan diri. Artinya percaya kepada Tuhan bukan fasik, tetapi bergerak, melangkah. Iman yang aktif memberi kekuatan untuk tetap bertahan sampai pertolongan datang. Janji Tuhan bukan berarti badai langsung berhenti, tetapi Tuhan menjamin kita tidak akan tenggelam dalam badai itu. Saudara-saudara, pesan Tuhan hari ini sangat jelas, supaya kita jangan takut, karena Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Imanilah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam pemeliharaannya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya, hidup kita ada dalam perlindungannya yang sempurna. Saudara-saudara, Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kita tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan keselamatan di tengah badai. Karena selama Tuhan ada di dalam hidup kita, kita mungkin tergoncang, tetapi tidak akan hancur. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk tidak takut, karena Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Tuhan, di tengah berbagai tantangan, persoalan, dan badai kehidupan, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu. Ajarlah kami untuk bersandar penuh pada janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tidak satupun dari hidup kami terluput dari perhatian-Mu. Kuatkanlah setiap kami yang sedang lemah, hiburkan yang sedang berduka, berikan jalan bagi yang sedang menghadapi kesesakan, dan teguhkan iman kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Saat kami mau beristirahat dalam tidur malam, sertai dan lindungi kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap tenang walau di tengah badai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.